apaan gitu ya. Tidak ini. Kataku kepadamu, namun jika kamu tidak bertobat. Sama-sama bilang, namun jika kamu tidak bertobat. Gak usah lihat kiri kanannya saudara. Betul, itu lebih kepada evaluasi di 323 ya sama-sama. Namun jika kamu, ya apa di sana? Kamu semua akan binasa dengan cara yang demikian. Ada gambar, beberapa gambar saya siapkan. Bisa boleh dikasih lihat tuh, dia tuh. Ada yang kena judi online di sini? Halo? Gak usah lihat orang lain. Ya. Saya sampai konsultasi sama 2 ahli soal yang beginian. Sekali lagi mungkin di sini juga ada yang jago-jago soal digital, soal aplikasi dan apapun. Menyiapkan khotbah ini saya konsultasi sama 2 ahli. 2 ahli ini bilang, Bang Dodo, Pak Pendeta, itu di belakangnya aplikasi atau apalah yang namanya online, khususnya judi online, itu ada yang namanya algoritma. Algoritma itu bang, katanya, algoritma itu Pak Pendeta, itu kalau ada yang ikut, kalau ada yang udah kecanduan, siapapun dialah, even dia jenius banget, sudah dipastikan algoritmanya tidak akan ada yang menang. Mungkin Anda bisa menang di awal, dikasih yang sedikit lah. Dan modus operandi itu sama dengan tuh narkoba tuh yang di paling bawah. Ada yang kena narkoba? Oh iya, saya nggak tendeng aling-aling. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa tadi? Bertobat. Nah, saya berdoa keluargamu diberkati, dilindungi dari narkoba judi online. Ini nggak kelihatan nih. Tapi justru inilah refleksi kita untuk kita lihat panggilan Tuhan, bukan? Jadi tangisan, penderitaan, kesaksian, bahkan ancaman maut itu panggilan Tuhan pada kita. Jadi panggilan Tuhan itu bukan membelai-belai, membuai-buai supaya yang enak-enak aja. No. Anda datang siang hari, enak kan tidur kan jam segini atau kongko tadi kan. Tapi Anda datang di sini Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih luar biasa. Beberapa waktu yang lalu ada kebakaran. Tuh di kanan atas tuh, kanan. Lalu kita terpukau dengan sosmed yang sepertinya mengarahkan kita kepada satu rumah yang tidak terbakar, betul? Ya. Kita lebih dengar panggilan sosmed sebagai anak Tuhan, tapi kemudian kita memisahkan atau menjauhkan sabda Tuhan, logos Tuhan. Kenapa? Perhatikan, ini sederhana tapi dalam. Sederhana tapi dalam. Kita bilang sama diri kita dan orang lain dengan hanya terpaku pada satu rumah ini yang tidak terbakar ini. Lalu kita bilang, praise the Lord, engkau ajaib Tuhan. Bro, sis, Tuhan itu ajaib, Alfa sampai Omega. Gak salah sih, tapi jangan lupa Tuhan bilang Matius 22:37-40, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap, betul. Dan yang sama dengan itu, equal dengan itu, mari sama-sama 2, 3 ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti Anda mau rumahmu kebakaran. Oleh karenanya doain juga yang terbakar. Itu sama dengan banjir, benar. Ada yang rumah kebanjiran, minta maaf. Ada yang kebanjiran. Gaswatnya kita, dan ini panggilan kita nih siang hari ini. Kita tergoda dengan kesombongan. Perhatikan. Oh, rumah saya nggak kebanjiran, tetangga kebanjiran. Halo? Oh, komplek kami mah nggak pernah kebanjiran. Komplek sebelah sana tuh kebanjiran melulu. Bapak Ibu, saya bertumbuh di daerah banjir. Saya anak Tanjung Priok. Gak usah ada hujan, rob,
air pasang laut naik, itu banjir. Dan yang paling parah adalah after banjir. Setelah banjir itu, sampah, kotorannya, baunya, macam-macam. Wah, bersihinnya tuh luar biasa. Waktu bersihin tiba-tiba datang hujan, betul? Banjir lagi atau rob lagi. Malam tidur hari Sabtu kayak gini nih. Sabtu kemarin tidur bobok malam kita. Jam 2 mama ketok-ketok kita semua bangun. Bangun. Kita udah ngerti. Air pasang. Di waktu kita turun, kaki kita turun dari tempat tidur, ceprot. Bisa ngerti maksud saya? Dan semua pengelolaan tata kelola dalam kebiasaan rumah berubah. Mandi, ya nggak mandi, betul? Belum lagi yang lain-lain, toilet dan semuanya. Belum lagi untuk siapa yang mengantar, semua berubah. Semua berubah karena banjir. Apa yang saya mau kita tarik? Yang pertama, langsung aja. Yuk, kasih lihat hurufnya, kalimatnya. 1, 2, 3. Last call. Sekarang boleh lihat kiri kanannya ya. Yuk, 3, 2, biar semua diberkati Tuhan. Udah deh ya, jangan dengan kesombonganmu ya. Ingat ya, jangan judi online, jangan narko. Ya, ingat ya, kalau ada banjir, ya mudah-mudahan janganlah ya. Kalaupun apapun, jangan cuma berkata, oh saya yang untung gitu ya segala macam. Lebih pedulilah sama orang lain, lebih berbagi sekecil apapun. Yuk baca sama-sama, ini poin pertama. 1, 2, 3, yuk. Bilang kiri kanannya, bilang kiri kanannya. 3, 2, iya. Kebayoran Baru dan semua Anda yang datang dari manapun, gereja manapun Anda datang hadir pada siang hari ini yang indah dan kudus ini. Yuk belajar yuk. Mari belajar tidak menghakimi kesalahan orang lain. Mari belajar untuk gak hanya cuma cari celah kekurangan orang lain. Paling gampil itu, betul? Gampang banget, gampang bingit. Tapi mari memuji nama Tuhan dengan ahli dan lebih terlatih memuji orang lain. Sekecil apapun. Mari fokus pada hal-hal yang baik. Sama-sama bilang sekali lagi, fokus pada hal-hal baik. Ya. Karena kalau kita nggak lihat fokus pada hal-hal baik, maka hari-hari kita penuh dengan ya itu tadi, bablas terus. Selamat siang. Udah lupa. Selamat siang. Fokus, ya kan? Fokus pada hal-hal yang baik. Selamat sore. Selamat malam. Nggak apa-apa. Kalau ada kesalahan, kekurangan disenyumin aja, betul? Itu sama seperti Daud dan kemudian Salomo mengikutinya. Hai maut, di manakah sengat? Kalau Allah di pihakku, siapakah lah? Semua kita ringkih. Semua kita punya kekurangan. Tapi panggilan Tuhan kan mengatakan, aku mengasihimu, aku sayang padamu. Izinkan saya sebagai hamba Allah, ingatkan kita, Tuhan sayang padamu. Tuhan tuh sayang padamu dan keluargamu, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Tuhan tuh cinta banget sama dirimu. Dia berkati pekerjaan, studi, seluruh kehidupan, sosial, masyarakat, tetangga, lingkungan. Dan orang-orang yang bahkan ngeselin sekalipun. Itu kebaikan Tuhan. Tapi lihat sekali lagi respons. Itulah panggilan yang dari Tuhan. Untuk kita melihat fokus pada hal-hal yang tidak baik. Apa yang baik? Baik. Yang kedua, oleh karenanya kita sampai, ini dia, perikop kita terpisah dua perikop, betul? Nanti maknai saya titip diulang-ulang, dibaca-baca lagi. Bagian yang kedua adalah khusus soal yang namanya perumpamaan. Perumpamaan apa? Pohon ara. Ini agak beda sebetulnya dengan ketika Yesus memberi pengajaran. Dia membawa sebuah analogi tentang pohon ara. Tapi ini menjadi sebuah pengajaran pada murid-murid. Mana buahnya? Mana buahnya? Nggak ada buahnya. Lalu dia bilang,
terkutuklah. Beberapa orang secara glimpse cepat aja bilang, kok Tuhan Yesus mengutuk pohon? Itu kan ciptaan Dia. Betul. Tapi ada pesan yang jauh lebih besar, teman-teman dan Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Sekarang tarik dengan konsep tersebut, dengan peristiwa yang pesannya jauh lebih besar. Dia pakai perumpamaan. Dia pakai perumpamaan tentang buah. Dia pakai perumpamaan untuk supaya kita hidup menghasilkan apa? Buah. Dia pakai perumpamaan supaya hidup kita bukan hanya seonggok daging yang cuman warawiri, capek, sibuk, macam-macam. Pekerjaan, studi, kuliah, sekolah, pelayanan, kadang-kala kita sibuk banget. Rapat, pulang rapat, marah-marah. Halo? Saya titip pulang rapat bersuka cita. Pulang latihan paduan suara gembira. Even selesai nyanyi paduan suara, vokal grup, main musik band segala macam, haleluya. Jangan langsung jadi nunduk gini dong. Kan kita baru dipanggil untuk kita jadi pewarta kabar baik, betul? Anda tahu tantangan seorang pengkhotbah, kami pendeta, romo, evangelis, pengkhotbah. Tematik yang kami share, kami bagikan dengan urapan Roh Kudus, dipersiapkan segala macam, eksegese, tafsir dan semuanya. Cara untuk menyajikan. Selesai ibadah ini nanti, tantangan saya, kami adalah percis seperti tema yang kami khotbahkan. Anda ngerti apa yang sedang saya katakan? Jadi kekuatan panggilan Tuhan itu berlaku justru ketika engkau mau melakukannya. Jadi kalau pertama kita mau bertobat, setelah bertobat itu yang lebih berat. Benar? Ketika kita mau datang pada Tuhan, menyembah Dia, Alkitab dibuka. Itu berarti logos harus merasuk di hati pikiranmu. Ayo berbuah. Ya, ayo berbuah. Coba kasih lihat gambar ini. Salib Yesus adalah sebuah kekuatan untuk kita, bukan hanya sekedar minggu-minggu prapaskah, bukan sekedar nanti kita memaknai ibadah demi ibadah demi ibadah, tapi sebuah kenyataan. Dia perintahkan kita untuk menghasilkan buah. Untuk apa hidup kalau tidak berbuah? Anda dan saya masih hari ini ada. Sekarang bulan keberapa nih? 3 kan? Minggu terakhir, betul? 1, 2, 3. Bulan ketiga, betul? Go. Ayo dong. Siji loro. Nah, ketahuan kan? Terbang lebih tinggi, lebih rajin belajar, lebih sungguh-sungguh kuliah. Jangan ngeluh terus bekerja. Ya, Google aja udah berapa kali PHK, men. Google, AI datang, waduh, khususnya yang berhubungan dengan AI, kena. Jadi kalau Anda masih bekerja, kalau Anda masih capek, berkeringat, mohon verbalmu jangan berkata capek. Ya bolehlah, sekali aja jangan capek. Capek. Come on, man. Sekali lagi pagi sampai siang sampai sore, jangan hidup dengan kekhawatiranmu. Ya, berbuah. Saya berdoa semua adalah pohon ara yang berbuah. Ya, mana senyumannya? Saya berdoa keluargamu dipulihkan Tuhan. Ada pasangan-pasangan di sini? Pasangan muda ada nih, saya lihat nih wajah-wajahnya. Hihi. Sayang-sayang ya. Ya. Benar. Ya kami ada cita-cita, kami mau bangun ini tapi gagal. Tuhan berkati hidupmu, percaya sama saya. Yang penting kamu saling sayang.
Dikit aja soal berbuah. Perhatiin. Zaman now bukan hanya laki-laki yang ninggalin perempuan. Perempuan bisa ninggalin. Bahkan saya tidak menyebut nama karena ini pertanggungjawaban pastoral pengembalaan saya, Bapak Ibu dan teman-teman. Anda sudah menikah, keluarga muda khususnya, atau sudah berpuluh-puluh tahun, atau yang masih jomblo. Halo jomblo? Jomblo is the best? Yes, is the best. Tapi better menikahlah. Itu firman ya, satu orang itu baik, sendiri itu bagus. Tapi yang lebih baik adalah Oke, kita tarik temanya nanti kejauhan ya. Saya tidak bersebut nama, tapi ini terjadi seorang istri, seorang ibu meninggalkan suaminya. Karena suaminya sakit, gak ada penghasilan lagi. Anaknya sudah kuliah. Ditinggalin. Lalu dia pacaran dengan selingkuhnya ini. Ini ajaib nih. Ya. Langka mungkin ya, kita doakan ini masih langka, tapi ajaib tapi terjadi. Dengan selingkuhannya udah kayak anak kecil nih. Bisa bayangkan? Si perempuan ini yang ninggalin suami dan anaknya ini, itu selingkuh lagi sama cowok lain. Jangan bilang Masya Allah enggak, ini real. Betul. Si selingkuhannya ini, cowoknya ini, Anda tahu apa yang dilakukan? Dia WA, gempur WA, dia segala macam ke suami. Suaminya dan anaknya itu ya curhatnya salah satunya ya, nggak dibilang satu-satunya. Kemana? Ya si pendeta Lusindo ini. Walaupun bukan jemaat kami ketemu di sebuah retreat. Gimana ini? Bisa mengerti Pak ini posisinya? Mereka bilang kok bisa begini ya Pak Lusindo ya, seperti ini ya manusia sekarang ini dan segala macam lah yang negatif, yang kasar dan segala macam. Iya Bapak Ibu. Jadi dia lapor, betul, pada suami dan istrinya, padahal dia selingkuhannya juga. Itu yang dikatakan secara biblika Alkitab. Anda bisa cari kata itu, aib. Tidak malu lagi pada aib. Ayat 7 nih, terakhir. Kasih lihat ayatnya. Kita baca sama-sama yuk. Ya, udah ya. Jangan macam-macam lah hidup ya, sederhana aja udah. Ya, sayang-sayangan, sayangi anak-anakmu. Ada firman bilang, hai bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu. Anak-anak, halo teman-teman. Hai. Ketahuan nih kurang ikut retreat sama ikut pemuda nih. Halo. Iya itu dong. Hai. Icu baru anak muda tuh ya. Sama pagi. Iya sih. Urutan gak susah kok nih. Selamat siang. Sama sore. Mudah-mudahan ini yang terakhir ya. Mudah-mudahan. Udah berurut nih. Selamat malam. Bagi kemuliaan Tuhan, tepuk tangan buat semuanya dulu dah. Lalu ia berkata kepada pekerja kebun anggur itu, sama-sama yuk kita baca 3, 2 ya. Lalu ia berkata kepada pekerja kebun anggur itu, lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemu. Ya, terus tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan ya. Tangan kanannya boleh angkat. Mau musik boleh? Maka jiwa lari-lari dia. Lari-lari dia. Pak Lusindo sih nggak bilang-bilang. Iyalah kalau bilang-bilang mah. Ini lagu di mana-mana, betul ya Bapak Ibu? Seperti komitmen, seperti siap untuk melayani.
Tapi saya mau rindu nanti ini menjadi sebuah kekuatan kita pulang. Saudara, saya berdoa Anda jadi berkat yang kuat untuk sama-sama dipanggil dan bilang iya sama Tuhan, bilang tidak sama kuasa gelap. Ya, lu secanggih apapun, sekaya apapun, itu semua dari Tuhan. Mari amazed pada Tuhan. Mari peduli pada yang lemah, lesu, berbeban berat. Ada baitnya kan? Kalau di mana langsung refnya tuh, ya kan? Tapi saya mau rindu kita nyanyi bait yang pertama. Hafal dong. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru iman datang dari pendengaran. Ya Tuhan, tak putus aku heran. Aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Boleh siap-siap diangkat tangannya. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, Kau Allahku. Yes. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Yuk, tangan kanannya kasih ke teman sebelah kanan, kasih ke pundaknya. Kanan, ini kanan, ini kiri. This is right, this is left, betul. Jangan begini, bener. Ini backhand namanya, betul. Ya, tangan kanan boleh kasih pundaknya. Kalau orang Jawa bilang dipuk-puk kalau nggak salah ya. Yuk, ditepuk-tepuk. Sayang-sayang ya. Pacaran jangan berkelahi aja ya. Setia pada suamimu, setia pada istrimu. Betul? Iya, yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh, dan jangan main-main dengan itu. Oke? Tahu nggak kekuatan ibu? Terus tepuk-tepuknya. Kekuatan kuasa gelap setan sekarang ini, ya, ini panggilan Tuhan juga nih. Itu bukan mau bikin kita jadi bencinya sama Tuhan. Enggak segampil itu. Dia mau bikin keluargamu, dia mau bikin gereja, dia mau bikin tiap pribadi anak-anak Tuhan untuk Tuhan itu jauh. Kita di bumi, dia di planet mana gitu. Bisa ngerti bedanya? Ayo dekat. Yuk, dekat yuk. Dekat. Ya. Enak ya? Oh, toyong-toyong. Mama Cia. Yuk, ikuti kata-kata saya yuk. Ikuti kata-kata saya. Brosis. Kompak. Brosis. Kamu hebat. Kamu kuat. Kita sudah di minggu Prapaskah ketiga. Jangan marah-marah terus. Buka Alkitab. Isi HP, jangan cuman aplikasi game. Betul? Saya ketemu anak muda, "Bang, saya punya HP 3. Wih, keren loh." Gue bilangnya, "Ada Bible-nya enggak?" "Enggak ada." Ya ampun. Dia beli aplikasi mahal-mahal yang lain, Bible enggak ada. Ya terusin. Jangan lupa PA. Ya kan? Ya. Terus bersukacita dalam Tuhan. Jangan takut. Jangan hidup dalam ketakutan. Pagi, siang, belum, enggak usah. Saya nggak bilang selamat ya. Saya bilang pagi doang loh. Itu anak-anak sekolah minggu tahu. Jadi kalau nggak ada selamatnya itu nggak dipakai, bener. Aduh, Mama Mia. Pagi, siang, sore, malam, makin deket sama Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang Betawi bilang dikeplak Bapak Ibu dan teman-teman, ya. Amin. Belum. Wah, musik udah usus saja. Belum. Tangan kirinya mana? Biar seimbang ya. Maka jiwaku memujimu. Sungguh besar. Hadirkan dia. Dengarkan Tuhan. Andalkan Kristus dalam hidupmu. Yes. Katakan sekali lagi. Maka jiwaku memujimu. Sungguh besar. Sungguh besar. Siapa jemaat? Kau Allahku. Ya, sekarang kasih ke teman kiri dong, sebelah kiri. Bapak Ibu. Kalau sebelah kirinya senior ini loh. Misi ya Pak. Itu kata anak muda sekarang, adab, betul? Bapak Ibu, Bapak